Nah si Ali ini Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir channel ini ya teman-teman ya. karena melihat itu si Nadine yang ada di masinis itu orang yang yang tanpa kepala itu kaget ya. horor ini ya teman-teman. Kali ini kita mau membagi kisah horor lagi ya teman-teman ya. Nah kisahnya yang satu ini tragedi Bintaro ya teman-teman, yang terjadi pada tahun 2019 teman-teman. Kita dapat sumber cerita ini dari sosial media teman-teman. Banyak sekali sekarang sosial media ini menceritakan tentang kisah horor. Nah kita akan mengulas kembali ya teman-teman ya, kisah horor yang terjadi di Indonesia ini ya teman-teman, di sekitar kita ini teman-teman. Nah awal mula kita mulai dari si Dina ya teman-teman ya, yang tepatnya ini tinggalnya di Bintaro ya teman-teman ya. Nah si Dina ini mempunyai tetangga yang bernama Ani, dan si Ani itu tinggalnya di dekat rel kereta api ya teman-teman. Bukan hanya dekat ya teman-teman, bahkan di sebelahnya ya teman-teman, di sebelah rel kereta api teman-teman. Nah tetangga si Dina ini namanya si Ani teman-teman, yang tinggal di samping rel kereta api itu ya teman-teman. Nah si Dina sama si Ani ini ya teman-teman ya, memiliki jarak umur sekitar 10 tahun, tapi dia tetanggaan ya teman-teman. Nah umur si Ani ini teman-teman sekitar 30 tahunan ya teman-teman. Nah singkat cerita ya teman-teman, si Ani ini mau berangkat ke kantor, dan kebiasaan si Ani itu kalau berangkat ke kantor itu pakai sepeda motor ya teman-teman. Karena si Ani ini tuh malas macet orangnya teman-teman. Kita tahu sendiri ya, daerah perkotaan gitu itu pasti sering macet ya teman-teman. Dan karena rumah si Ani ini deket banget setelah misalkan kan kemarin kereta api ini, jadi setiap hari itu di situ itu macet banget teman-teman. Dan saat si Ani ini pulang kantor teman-teman ya, sekitar jam 11 malam itu depannya teman. Dan pas banget palang keretanya itu sudah ditutup ya teman-teman. Jadi si Ani ini nggak bisa lewat ya teman-teman ya. Si Ani ini ya teman-teman, dia dengan sabarnya menunggu palang pintu kereta api itu dibuka ya teman-teman. Karena pas saat itu kereta api juga pas mau lewat ya teman-teman. Nah yang anehnya ya teman-teman ya, kereta itu kan jalannya cepat ya teman-teman. Nah pas saat Ani tunggu itu, kereta ini jalannya nggak seperti biasanya ya teman-teman. Itu kayak pelan gitu ya teman-teman, nggak secepat biasanya teman-teman. Dan karena si Ani itu penasaran kok kereta ini jalannya itu kok lambat banget ya, nggak seperti biasanya. Nah si Ani itu yang tadinya mainan HP, nggak terlalu fokus ke keretanya itu, dia itu lihat ke kereta api tersebut ya teman-teman. Pas dia lihat ke kereta api tersebut ya teman-teman, dia itu merasa aneh karena di situ itu di tempat masinisnya itu kayak ada seorang yang berdiri di situ, tapi orang. Dan karena siapa sih kereta apinya ini udah lewat dari posisi Ani berdiri dan nungguin palang itu, udah lewat itu teman-teman ya. Jadi si Ani itu nggak bisa memastikan itu bener atau enggaknya itu orang tanpa kepala ya. Nah terus si Ani ini nggak terlalu mikir ya teman-teman ya, dia karena dia cuma naik motor sendirian juga, jadi dia pengen buru-buru cepet pulang ya teman-teman, cepet sampai di rumah lah intinya ya, nggak terlalu mikirin kejadian yang ada di kereta api itu ya teman-teman. Karena emang si Ani ini ternyata itu di situ cuma sendirian teman-teman, jadi nggak ada orang yang sama-sama nungguin palang kereta itu, dia sendirian teman. Nah setelah sampai di rumah ya, dia pengen cepet-cepet
istirahat, teman makan bersih-bersih lanjut istirahat, udah nggak terlalu mikirin apa ya yang terjadi tadi sebelumnya ya teman-teman. Pas si Ani lagi mandi teman-teman, ketemu pas dia nyalain shower kayak shower ini, dia tuh udah dengar kalau kayak ada suara ngetok-ngetok pagar itu teman-teman ya karena apa itu namanya, karena di luar juga dia lagi nyalain shower jadi nggak begitu jelas ya teman-teman. Dan karena dia takut orang tuanya bangun ya teman-teman, jadi dia buru-buru selesai mandinya, habis itu dia mau cek tuh siapa yang ketok-ketok pagar itu ya teman-teman. Dan si Abi ini lari ya teman-teman, buru-buru mau ke depan itu bukan ngecek pagar gitu ya teman-teman, dia lari teman-teman. Dan yang aneh teman-teman ya, pas si Ani ini cek ke depan pagar, itu anehnya nggak ada siapa-siapa teman-teman, nggak ada yang ketok-ketok, itu nggak ada orang teman-teman. Rumah si Ani ini nggak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi kalau ada orang di depan pagar itu pasti kelihatan ya teman-teman. Dan di situ ternyata nggak ada orang. Nah terus si Ani ini berpikirnya karena dia udah kelamaan ya mikirnya bukain pintunya, dan si orang itu udah buru pergi lagi ya teman-teman. Nah, terus si Ani ini balik lagi ke rumah ya teman, ke kamar ya teman-teman ya, dan siap-siap mau tidur ya teman-teman. Dan karena besok pagi ini dia rutinitas itu kerja lagi ya teman-teman. Nah pas sekitar jam 7 pagi itu si Ani itu mau berangkat kerja, dia kepikiran mau bertanya ke satpamnya yang tunggu palang pintu itu ya teman-teman, atau yang jaga di situlah teman-teman. Nah si Ani ini bertanya sama si Pak satpamnya, Pak semalam bapak yang jaga Pak, terus bapak ke rumah saya ketok-ketok pagar rumah saya Pak. Terus si Pak satpamnya ini jawab ya teman-teman ya, enggak Pak, saya enggak ketok-ketok, enggak ketok-ketok pintu, enggak ketok-ketok pagar sih Mbak. Emang jam berapa Mbak diketok-ketoknya, kata si Pak satpam itu ya teman-teman. Sekitar jam 12 lah Pak, tapi pas saya keluar nggak ada siapa-siapa. Tuh jawab si Ani ya teman-teman. Terus saya balik ke rumah lagi Pak, kata si Ani. Terus si Pak satpamnya itu ngomong sama si Ani ya teman-teman, kalau lain kali kalau ada suara ketok-ketok di atas jam 10 jangan dibukain Mbak, jangan dilihat, didiamin aja lah, nggak usah di ini, kata si Pak satpam ya teman-teman ya. Nah terus dengan sikap bingung si Ani ini ngomong sih sama ke Pak satpamnya, emang kenapa Pak? Iya Mbak, takut ada orang jahat. Nah, takut ada orang jahat aja Mbak, kan di atas jam 10 itu kan jam rawan ya Mbak, jadi nggak usah dibuka. Terus si Ani ini ngomong sih sama ke Pak satpamnya kalau ya udah tak makasih ya Pak. Nah kebetulan banget teman-teman ya, si Ani ini untuk hari ini, hari dia berangkat ini kayaknya dia bakal lembur dan pulangnya itu sekitar jam 1-an pagi ya teman-teman. Nah pas waktu dia pulang kantor itu ya teman-teman ya, si Ani itu sendirian lagi teman-teman, nggak ada orang yang barengannya, nggak ada barengannya teman-teman, karena emang juga udah jam 1 malam, jadi udah sepi ya teman-teman, udah jarang banget orang yang bepergian atau lalu lalang kayak gitu ya teman-teman. Dan suasananya sepi banget teman-teman. Nah kebetulan lagi ada kereta yang mau lewat lagi nih teman-teman ya. Kali ini si Ani ini sambil nungguin keretanya, dia memperhatikan banget kereta apinya teman-teman ya. Setelah kereta apinya itu lewat, tapi kereta kali ini yang lewat ini teman-teman itu benar-benar gelap banget teman-teman ya. Nggak ada kayak cahayanya kayak lampu-lampunya itu nggak ada ya. Dan kali ini teman-teman yang Ani lihat teman-teman ya, di gerbong yang tempat masinisnya itu teman-teman, itu nggak ada orang sama sekali teman-teman. Tapi teman-teman yang dia lihat di gerbong masinis
itu sosok sosok badan tanpa kepala ya teman-teman, lagi-lagi itu lagi teman-teman. Dan bajunya itu teman-teman, bajunya itu sudah robek-robek teman-teman, busuk kotor teman-teman. Nah karena dia itu kaget, terus gerbang masjidnya itu udah lewat, dia lanjut lihatin itu gerbang-gerbang yang ada di belakangnya itu teman-teman. Yang selanjutnya itu teman-teman, yang ada di gerbang belakangnya itu teman-teman, banyak sosok yang nempel-nempel di kaca kereta itu teman-teman. Dan itu yang nempel itu tanpa kepala, kepalanya keluar teman-teman, kepalanya keluar semua, keluar dari gerbongnya itu ya teman-teman. Dan kepalanya tuh hancur teman-teman. Dan di situ sosok-sosok itu tangannya sambil melambai-lambai dan mukanya itu hancur, tangannya melambai-lambai kayak orang minta tolong ya gitu teman-teman. Dan karena si Ani ini takut teman-teman, dia buru-buru teman-teman, buru-buru pulang ya teman-teman. Dan sebelum dia sampai rumah, pas dia lewat pos satpam itu teman-teman, pos satpam rel kereta itu teman-teman, dia berhenti teman-teman ya, dan bilang ke Pak Satpamnya itu teman-teman. Dan si Ani ini teman-teman tanya ke Pak Satpamnya teman-teman, Pak, barusan Bapak lihat kereta api lewat nggak sih Pak? Dan itu kereta apa sih Pak? Tanya si Ani ya teman-teman. Kok isinya kayak gitu Pak? Nah si Pak Satpamnya ini jawab teman-teman, kayak gitu gimana Pak? Dan akhirnya si Ani ini cerita ke Pak Satpamnya tersebut ya teman-teman, apa yang dia lihat barusan. Dan Pak Satpam setelah mendengar cerita ini ya teman-teman, itu mukanya kaget dan ketakutan, dan berusaha nenangin si Mbak Aninya ini ya teman-teman. Nah terus si Pak Satpamnya ini ya teman-teman itu nenangin si Mbak Aninya ini teman-teman. Mbak, mau duduk dulu Mbak, ini ada kopi Mbak, ada teh, ada kopi, ada teh, ada teh Mbak, karena saya lagi minum kopi jadi kayaknya kopi ya teman-teman ya, maaf ya teman-teman ya, diminum dulu nih Mbak tehnya, kata si Pak Satpam itu. Karena emang juga si Aninya ini juga lagi ketakutan dan juga shock ya teman-teman. Akhirnya si Mbak Aninya ini duduk di pos satpam itu ya teman-teman, sambil menenangkan diri ya teman. Nah pas si Mbak Aninya ini udah tenang ya teman-teman, si Pak Satpamnya itu bilang ke Mbak Aninya ini ya teman-teman ya, Mbak tadi Mbak lihat kereta yang gelap itu ya Mbak ya, kata si Pak Satpam itu. Terus Pak Satpamnya itu bilang kayak, Mbak sejujurnya saya tuh belum pernah lihat ya Mbak ya, tapi kalau orang-orang itu banyak yang ditampakin kereta itu ya, kata si Pak Satpam itu ya teman-teman. Jadi itu kecelakaan kereta Bintaro tahun 87. Jadi itu kecelakaan kereta Bintaro tahun 87 Mbak, kata si Pak Satpam itu bilang ke Mbak Aninya ini ya teman. Emang kadang masih kadang lewat sini, kadang lewat sini, tapi nggak selalu ada Mas. Saya juga tahu ini dari penjaga keretanya Mas, saya ngobrol juga sama dia. Nah setelah dengar cerita dari si Pak Satpamnya ini ya teman-teman, si Mbak Ani ini terus pulang ya teman-teman. Dan si Mbak Aninya ini terus buru-buru mandi, terus wudhu, terus karena dia itu habis ngeliat itu hatinya itu nggak tenang ya teman-teman ya, terus si Mbak Aninya ini bilang sholat teman-teman, karena untuk menenangkan hatinya dia, karena apa yang barusan dia lihat ini membuat si Mbak Aninya ini ketakutan ya teman-teman, shock ya teman-teman. Karena hal itu ya memang kalau saya sendiri kalau lihat kayak gitu jujur saya juga takut ya teman-teman. Saya kabur itu yakin ya, jurus 1000 kaki 1000 ya teman-teman. Nah pas si Ani ini sholat ya teman-teman ya, di rakaat yang kedua, pas dia lagi salam itu ya teman-teman, tiba-tiba dia dengar lagi suara ketukan pintu ya teman-teman.
ya kayak malam yang sebelumnya itu ya teman-teman. Nah terus si Ani ini keinget omongan si Pak Satpamnya yang kemarin itu ya teman-teman, kalau ada ketokan pintu di atas jam 10, di atas jam 10 itu nggak boleh dibukain, dan juga nggak boleh nggak boleh dilihat teman-teman ya, kata si Pak Satpamnya yang kemarin itu ya teman-teman. Dan ternyata malam ini yang diketok itu bukan pagar lagi ya teman-teman, ternyata pintu rumahnya langsung yang diketok teman-teman. Dan karena si Ani ini penasaran teman-teman, akhirnya si Ani ini memberanikan diri untuk membuka pintunya itu karena dia penasaran ya teman. Nah setelah Ani memutuskan untuk membuka pintu itu teman-teman, dia jalan dari kamar menuju pintu, terus dia ambil kunci, buka itu kunci pintunya, pegang handle-nya teman-teman. Habis dia buka itu dia diam ya teman-teman, dia nggak bisa gerak teman-teman, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, benar-benar itu dia kayak patung teman-teman di depan pintu itu teman-teman. Dan ternyata pas dia bukain pintu, yang ada di depan pintu itu adalah sosok badan yang tanpa kepala yang dia lihat di gerbong rel tadi teman-teman. Agak serem teman-teman, bukan agak lagi, enak serem. Dan di situ bukan hanya itu teman-teman yang ada di depan pintu, ternyata masih ada lagi teman-teman, sosok ibu-ibu, sosok anak kecil yang lagi gandengan sama ibu-ibu itu ya teman-teman. Dan banyak sosok-sosok lainnya di sekitar itu teman-teman, di depan rumah si Ani ini teman-teman. Dan semua sosok-sosok itu teman-teman berlumuran darah semua teman-teman. Dia berdiri di depan pintu si Ani teman-teman dan ngeliatin si Ani teman-teman. Dan si Ani ini teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu rumahnya itu teman-teman. Dan dia buru-buru lari ke kamar. Dan dia juga menutup pintu kamar lagi, menuju pintu kamar. Dan si Ani setelah tiba di kamar itu teman-teman, dia buru-buru mencari handphonenya. Dan dia menelpon si Pak Satpam yang tadi teman-teman, tadi diceritain sama si Ani itu ya. Dan si Pak Satpamnya itu setelah ditelepon sama si Ani ini teman-teman, dia buru-buru datang ke rumah si Ani. Terus si Ani cerita sama si Pak Satpam tersebut apa yang terjadi sama si Ani ini ya teman-teman. Nah setelah kejadian ini teman-teman, si Pak Satpamnya baru bisa ngeliatin dengan detailnya dengan ini teman-teman. Jadi kata si Pak Satpamnya ini teman-teman, arwah tanpa kepala ini adalah arwah yang terjadi kecelakaan Bintaro yang belum tenang ya teman-teman, dan masih penasaran teman-teman. Dan ternyata sosok-sosok ini sudah sering teman-teman ngetok-ngetok pintu rumah warga di sekitar rumahnya si Ani ini teman-teman, untuk nyariin gimana kepalanya itu berada teman-teman. Karena dia ngerasa bertanggung jawab atas penumpang-penumpang dan nganterin penumpang-penumpang itu sampai rumahnya. Dia tanpa kepala itu. Jadi ternyata yang hilang kepalanya itu si masinisnya teman-teman, yang suka ngetok-ngetok pintu. Nah itulah sekilas cerita dari saya teman-teman, tragedi Bintaro tahun 87-an ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ceritanya. Kembali lagi untuk cerita-cerita horor berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman, supaya makin berkembang lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.